Selamat kita bertemu kembali. Sebelum kita mendengarkan renungan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau telah memberikan kesehatan buat kami. Biarlah hari ini kami awali dengan bersekutu dengan Engkau Tuhan, menerima kebenaran firman-Mu ya Bapa. Tuhan, buka hati, pikiran kami. Biarlah setiap firman yang masuk dalam hati kami boleh merema dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau persiapkan hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini boleh memberikan firman-Mu Tuhan, boleh menjadi kekuatan buat kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Saudara, saya akan membawakan renungan tentang harapan yang membuat kita hidup. Harapan yang membuat kita hidup. Nanti ada ayatnya di dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Temanya itu harapan membuat kita hidup. Jadi kita buka di dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Di sini katakan, diberkatilah ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ayat 8, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, jadi harapan, tema pagi hari ini adalah harapan membuat kita hidup. Di sini kita harus tahu dulu ya, harapan kita tuh kepada siapa. Harapan kita tuh kepada siapa? Ada 3 ya, harapan kita tuh ada 3. Jadi yang pertama, kita tuh berharap kepada Tuhan, kepada manusia atau diri sendiri. Ini kita harus tahu dulu ya, pada siapa kita harus berharap. Ya, harapan kita tuh, kita dapat berharap kepada Tuhan, kadang-kadang kita berharap pada manusia dan diri sendiri. Dan dipastikan kalau kita berharap kepada Tuhan, itu pasti tidak akan pernah mengalami kekecewaan, dan pasti tidak pernah mengalami halnya yang membuat kita gagal. Karena Tuhan sumber, dan Tuhan pasti tidak pernah lalai menepati janji-janjinya bagi orang yang bergantung dan berharap kepada manusia. Kenapa seringkali kita gagal dalam hidup kita atau kita kecewa? Itu istilahnya kita salah fokus, bukan fokus kita kepada Tuhan, tapi kita fokusnya tuh kepada harapannya kepada diri sendiri, kepada kemampuan kita sendiri, pada kekuatan kita sendiri, atau bahkan kita ada orang manusia lain yang kita andalkan dalam hidup kita. Mungkin kita mengandalkan teman kita berharap kepada manusia, kepada orang tua kita, kepada sahabat kita, kepada suami kita, istri, atau kita berharap kepada atau orang-orang di sekitar kita, kepada anak kita. Mereka adalah manusia-manusia yang bisa mengecewakan kita, ya. Jadi mungkin saat ini bisa mengecewakan, dia ngomong apa hari ini, besok bisa berubah. Jadi manusia, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa kita andalkan. Baik itu orang tua kita, anak kita, suami kita, istri kita, pasti pernah mengecewakan kita. Jadi kadang-kadang kalau kita mengalami kegagalan dan kita kecewa, mungkin kita harus mengoreksi diri, apakah kita salah fokus di dalam berharap atau mengandalkan manusia, atau kita kadang-kadang kita dengan kesombongan diri kita sendiri tanpa kita sadari, kita mengandalkan kekuatan kita. Kita menganggap bahwa diri kita tuh bisa mengandalkan diri kita sendiri, bisa melakukan ini, bisa melakukan itu. Tapi kadang-kadang yang timbul malah kesombongan diri kita, dan kita berharap hanya kepada diri kita sendiri berdasarkan kemampuan kita. Tapi percayalah saudara, udah bertahun-tahun saya alami, pada saat kita mengalami kemampuan kita tanpa menyertakan Tuhan, pasti ujungnya membuat kita gagal. Ya, kadang-kadang iblis tahu apa yang kita ingini, kita apa. Pada saat kita sudah merangkak naik ke atas, iblis yang tinggal mematahkannya, dan yang pasti mematahkan dan membuat kita hancur, kita kecewa, kita gagal, kita kecewa pada diri sendiri. Ya, di sini kita sebagai anak-anak Tuhan ya, yang Tuhan inginkan adalah fokus kita tuh kepada Tuhan, bukan kepada
manusia. Pengharapan kita harus kepada Tuhan, saudara ya, bukan kepada manusia dan diri kita sendiri. Jadi kalau kita tidak mau kecewa, kita tidak mau gagal, kita tidak mau putus harapan, teruslah bergantung kepada Tuhan. Karena Tuhan tuh sangat-sangat ingin memberkati hidup kita. Itunya apa? Tuhan cuma minta mau hati kita, bawa kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita boleh melihat, merasakan bahwa pertolongan Tuhan itu sungguh dahsyat ya. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Jadi kalau begitu kita berharap kepada Tuhan itu pasti tidak ada kekecewaan ya, karena Tuhan berjanji bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan terbaik. Rancangan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera, yaitu janji firman Tuhan. Dan orang yang satu-satunya yang tidak pernah mengecewakan kita itu Tuhan Yesus Kristus, karena janjinya iya dan amin, firman-Nya iya dan amin, saudara ya. Jadi tidak ada kalau kita andalkan Tuhan, pasti ada masa depan yang cerah, masa depan di mana pengharapan kita penuh kepada Tuhan. Maka di situ juga Tuhan pasti akan selalu memberikan yang terbaik menurut Tuhan, bukan menurut kita. Seringkali kita kecewa, kok Tuhan yang saya inginkan begini-begini, tapi kok hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Tapi percaya rancangan Tuhan tuh benar-benar rancangan yang terbaik menurut Tuhan. Dan Tuhan tahu yang terbaik bagi anak-anaknya yang setia pada Tuhan. Ya, jadi kalau kita seperti mengalami kekecewaan, itu berarti kita salah berharap, bukan kepada Tuhan, tapi kita berharap kepada manusia. Yang kita menganggap bahwa manusia bisa menolong hidup kita. Kita menganggap bahwa manusia bisa menolong kita, mengecewakan kita. Jadi fokusnya itu bukan kepada Tuhan, tapi orang yang tersebut yang kita percaya itu bisa menolong kita, kita andalkan. Itu yang salah, saudara. Namanya dibilang salah fokus ya. Jadi bukan Tuhannya, kita manusianya yang kita andalkan. Orang tua kita, saudara kita, atau siapapun yang kita andalkan. Di sini katakan terkutuklah, firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, saudara ya. Jadi seringkali itulah kita gagal di dalam kita mencari Tuhan. Dan Tuhan mau kalau kita berharap penuh, bukan dengan setengah hati, bukan dengan separuh hati atau setengah-setengah, tapi Tuhan mau bergantung full, karena Dia adalah pemilik hidup kita. Yang ya, Tuhan Allah Maha Cemburu. Pada saat kita bergantung ya, berharap kepada Tuhan, benar-benar kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Dan juga harapan itu jangan pernah putus dalam hidup kita. Terus berharap, terus berjuang. Yang Tuhan mau kita menjadi terus berjuang, terus menaruh harapan kita ke dalam tangan Tuhan. Ya. Jadi di sini ada perumpamaan, saudara, di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Saya bacakan lagi di dalam Matius, ada tentang perumpamaan ya. Perbedaan dari perumpamaan ini, Matius 7 ayat 24 sampai 27. Dua macam dasar ya, saudara ya. Jadi ada perbedaan orang yang bergantung dan pondasinya kuat di dalam Tuhan, dan orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Ini ada perbedaan, dikatakan dua macam dasar. Saya bacakan ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ya, ini dua macam dasar itu ya, perumpamaan di mana maksudnya kita ada dua pondasi di mana kita mengandalkan manusia dan mengandalkan Tuhan. Itu ini katakan di dalam ayat 24, pondasi batu, yaitu pondasi yang sangat kuat, itu dasar yang kuat itu di dalam Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidup kita, bukan kita mengandalkan manusia dalam hidup kita. Jadi yang perumpamaan kedua mendirikan di atas pasir. Sama-sama manusia ini dua-duanya mengalami masalah, kedua-duanya bangun rumah, dua-duanya sama-sama menghadapi masalah. Di sini dikatakan badai, banjir. Anda itu diperumpamakan dengan permasalahan hidup. Permasalahan manusia tuh hidup penuh dengan masalah ya. Nggak ada manusia hidup yang tanpa masalah. Ya, jadi persoalan hidup, persoalan apa. Tapi bagaimana penyelesaiannya dan fondasi itu menentukan arah kita. Kalau kita dasarnya kuat, pasti meskipun dilanda banjir itu masalah ya, tetap kuat karena fondasinya kuat.
Fondasinya tetap mengandalkan Tuhan. Kalau di atas pasir bukan Tuhan yang diandalkan, tetapi pemikiran kita sendiri, mungkin diri kita sendiri yang kita andalkan, kehebatan kita, keapaan kita, atau manusia yang kita idolakan yang menjadi dasar kita, ya. Dan hasilnya itu pasti berbeda, saudara ya. Jadi kalau masalah datang itu pasti dikatakan di sini perumpamaan hebatlah kerusakannya, ya. Jadi mulai saat ini belajarlah saudara mengandalkan Tuhan, sehingga harapan itu akan membuat kita tetap hidup, ya. Jadi masing-masing hendaklah kita memeriksa diri kita, apakah selama ini kita benar-benar mengandalkan Tuhan atau mengandalkan diri kita, atau mengandalkan siapa? Yang Tuhan mau tetap datang mengandalkan Tuhan. Ya, saya sudah banyak mengalami hal pada saat saya mengandalkan kekuatan saya sendiri. Saya merasa diri saya mampu, diri saya bisa. Ujung-ujungnya pasti ada masalah yang datang. Pasti ujung-ujungnya tidak membuat kita happy, tidak membuat itu ada aja. Jadi begitu kita berserah, terserah deh Tuhan, andalkan Tuhan dulu dalam hidup kita, pasti hasilnya berbeda. Dan saya banyak mengalami. Demikianlah saudara ya, renungan saat ini biar boleh tetap memberkati kita semua. Dan percaya saudara, kita tidak akan pernah rugi kalau menaruh hidup kita tuh ke dalam tangan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Karena orang yang bergantung, Tuhan mau itu kita bergantung banget sama Tuhan. Tuhan tuh mau hidup kita tuh serahkan sama Tuhan sepenuhnya. Sehingga Tuhan pasti akan mendapati janji-janji bagi orang-orang yang setia. Amin saudara ya. Demikianlah renungan pagi hari ini. Boleh kita menjadi tetap kuat, tetap semangat, dan terus andalkan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih untuk saat ini, dan saya tutup dengan kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, biar firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kalau sebentar anak-anak akan melakukan aktivitas, Tuhan berkati aktivitas dari pagi hari ini hingga sore nanti Kau berkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tetap semangat, shalom pagi.